Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang struktur data linked list. Mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, list materi yang nanti akan kita bahas, nanti akan kita mulai dari pengertian dari linked list. Kemudian kita bahas mengenai fungsi dari linked list. Selanjutnya kita pelajari mengenai jenis-jenis dari linked list ya. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan antara array dan linked list. Array ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kemudian pembelajaran akan kita lanjutkan dengan memahami ya contoh dari single linked list, double linked list, circular linked list, dan multiple linked list. Semuanya menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Oke, kita masuk ke pengertian dari linked list. Linked list adalah salah satu struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara dinamis. Struktur data ini memungkinkan kita untuk dengan mudah membuat tempat baru untuk menyimpan data kapan saja dibutuhkan. Dalam linked list, datanya disimpan dalam bentuk simpul atau node yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan referensi atau alamat dari simpul selanjutnya dalam urutan atau dalam tata letak tertentu. Setiap simpul berisi dua hal penting, yaitu data yang ingin kita simpan dan alamat referensi ke simpul berikutnya dalam urutan. Dengan begitu, setiap simpul dapat menyimpan data dan mengetahui alamat dari simpul selanjutnya. Setiap linked list memiliki dua elemen khusus, yaitu head dan tail, kepala dan ekor ya. Head-nya merupakan simpul pertama dalam linked list dan berfungsi sebagai titik awal akses ke seluruh data dalam linked list. Sedangkan tail atau ekornya merupakan simpul terakhir dalam linked list dan menjadi penanda akhir dalam urutan simpul. Lanjut kita pelajari tentang fungsi dari linked list. Linked list memiliki beberapa fungsi penting diantaranya. Yang pertama, menyimpan dan mengelola data dalam urutan tertentu. Kemudian yang kedua, memudahkan penambahan, penghapusan data, memudahkan penambahan dan penghapusan data secara dinamis tanpa harus menggeser data yang lainnya. Artinya urutannya masih bisa dipertahankan. Kemudian yang ketiga, digunakan dalam implementasi berbagai algoritma dan struktur data lain seperti stack dan queue. Selanjutnya kita pelajari mengenai jenis-jenis dari linked list. Linked list adalah struktur data penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data secara dinamis. Artinya nanti bisa berubah-ubah, tapi nanti yang terpenting di sini adalah urutannya jelas ya. Yang pertama single linked list ya. Jadi single linked list nanti pasti ada head dan ada tailnya 0 ya. Nah, misalnya ini merupakan urutan bilangan 5, 7, 3, 4 dengan urutan yang seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada double linked list ya. Jadi kalau single linked list ya urutannya mengarah pada satu arah tertentu. Sedangkan double linked list nanti memungkinkan ada arah yang bolak-balik seperti ini ya. Nah, di sini ada penjelasannya lebih lanjut. Pada single linked list, setiap simpul memiliki dua bagian, yaitu data yang ingin disimpan dan referensi ke simpul berikutnya. Simpul terakhir menunjuk ke 0 sebagai penanda akhir dari linked list. Keuntungan dari single linked list adalah struktur datanya yang ringan karena hanya memerlukan satu referensi untuk setiap simpul. Namun untuk mencari elemen tertentu, kita harus melintasi seluruh linked list dari awal hingga elemen yang diinginkan. Selanjutnya adalah double linked list. Ini lebih kompleks ya daripada single linked list yang sudah kita bahas sebelumnya. Setiap simpul memiliki tiga bagian, yaitu data, referensi ke simpul berikutnya, dan referensi ke simpul sebelumnya. Jadi nanti ada arah bolak-baliknya. Keuntungan double linked list adalah kemampuan untuk melintasi linked list maju dari depan ke belakang dan mundur, yaitu dari belakang ke depan dengan lebih mudah daripada yang single linked list. Kalau single linked list itu harus memutar dulu ya. Namun kelemahannya adalah memerlukan lebih banyak ruang memori karena setiap simpul harus menyimpan dua referensi. Selanjutnya adalah circular linked list ya, inilah yang memungkinkan dalam sebuah linked list
ada proses yang memutar ya. Nah, ini adalah tipe linked list yang membentuk lingkaran dengan simbol terakhir terhubung kembali ke simbol pertama. Tidak ada simbol yang menunjuk ke nol ya, seperti pada single linked list ataupun double linked list. Keuntungan dari circular linked list adalah kemampuan untuk berputar terus-menerus tanpa perlu mengubah referensi. Circular linked list sering digunakan dalam implementasi antrian berputar dan penjadwalan, karena dalam sebuah antrian tidak memungkinkan misalnya di intercept atau diakses di tengah, dirubah di tengah ya. Asumsinya nanti seperti itu ya, untuk antrian yang ideal. Nah, secara visual circular linked list nanti gambarannya seperti ini ya, mirip single linked list, tapi nanti nolnya itu diganti langsung masuk ke bagian headnya. Selanjutnya adalah multiple linked list yang terdiri dari beberapa kumpulan linked list yang terpisah tetapi dapat diakses bersamaan. Setiap kumpulan linked list berisi simbol-simbol yang terkait dalam satu himpunan. Jenis linked list ini memungkinkan pengaturan data dalam kelompok-kelompok terpisah dan menjaga struktur yang rapi dan terorganisir. Dengan pemahaman tentang perbedaan jenis-jenis linked list ini, kita dapat membuat pilihan yang tepat dalam menggunakan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi yang kita lakukan. Nah, untuk multiple linked list nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti di sini sebenarnya ada single linked list ya. Kemudian di sini ada single linked list yang lainnya, dan keduanya nanti saling terkait ya. Selanjutnya kita lihat mengenai perbedaan antara array dan linked list. Array dan linked list adalah dua cara berbeda untuk menyimpan dan mengatur data dalam pemrograman. Yang pertama, array memerlukan alokasi memori kontinuitas, yang berarti elemen data harus disusun secara berurutan dalam memori. Ini membuat penambahan atau penghapusan elemen menjadi lebih sulit karena kita perlu menggeser elemen lain untuk memberikan ruang pada posisi yang diinginkan. Tentu ini akan memakan resource komputer yang lebih banyak. Selain itu, ukuran array tetap dan ditentukan saat deklarasi sehingga sulit untuk mengubah ukuran array secara dinamis ya. Meskipun array memberikan akses elemen yang lebih cepat melalui indeks, namun ada keterbatasan dalam fleksibilitas dan efisiensi ketika datanya sering berubah. Nah, khusus untuk ukuran array tetap dan ditentukan saat deklarasi ini hanya berlaku untuk pemrograman yang berbasis compiler seperti Java, kemudian VB.NET dan lain sebagainya ya. Sedangkan pemrograman yang berbasis scripting seperti PHP, Python ataupun JavaScript ini tidak berlaku ya. Kemudian yang kedua, linked list menggunakan pendekatan yang berbeda. Linked list tidak memerlukan alokasi memori kontinuitas sehingga setiap elemen data dapat ditemukan di lokasi memori yang berbeda dan dihubungkan melalui referensi. Ini membuat penambahan dan penghapusan elemen menjadi lebih efisien karena kita hanya perlu mengatur ulang referensi antar node. Ukuran linked list dapat berubah selama runtime atau selama dijalankan sehingga memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan lebih mudah. Namun demikian, linked list memerlukan pencarian melalui elemen sebelumnya untuk mengakses data sehingga akses elemen membutuhkan waktu yang lebih lama. Meskipun linked list memiliki keterbatasan, namun ini merupakan pilihan yang fleksibel untuk situasi di mana data sering berubah atau ketika ukuran data tidak diketahui sebelumnya atau secara pasti ya, dan nanti di akhir harus mengalami berbagai perubahan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh untuk yang single linked list ya. Kita tetap masih menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ini kita copy dulu, kemudian nanti akan kita bahas dalam kode programnya ya. Oke, saya copy. Kemudian kita bekerja menggunakan Laragon ya. Kita masuk ke sini yang 2024 ya. Kita membuat folder linked list, kemudian kita buka dengan editor kesayangan kita ya. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman yang nantinya menggunakan editor lainnya diperbolehkan ya. Oke, di sini ya kita besarkan ya. Kemudian kita buat di sini single ya linked list ya. Kemudian nama saya ya, titik PHP jangan lupa ya. Nah, kemudian kode program tadi kita masukkan, jangan lupa di sini harus ada tag pembuka PHP-nya ya.
seperti ini ya. Oke, setelah kita buka tag pembuka PHP-nya, kita periksa ya apakah kodenya ada yang mengalami kesalahan ya. Di sini ada indikasi error ya, tapi kita abaikan dulu karena kita mengcopy kodenya belum selesai. Teman-teman yang mungkin punya waktu lebih, sebaiknya ini diketik ya buat latihan teman-teman sekalian ya. Oke, tapi karena ini untuk demonstrasi untuk saya, itu saya lakukan copy paste seperti yang saya tunjukkan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harusnya ada di sini ya. Nah, oke. Oke, sampai di sini kelihatannya tidak ada error lagi ya. Walaupun di sini ada notifikasi, tapi kalau kita cari ini sudah tidak ada errornya ya. Paling kita kasih tag penutup dari PHP ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ada keterangan error, kemungkinan kaitannya dengan memori ya. Oke, kita abaikan saja ya. Kemudian berikutnya mari kita bahas ya mengenai kodenya ya. Ingat bahwa linked list selalu memiliki node ya, maka di sini di awal kita membuat kelas node ya. Kemudian di dalamnya ada deklarasi variabel data dan deklarasi variabel next ya, dan berikutnya ada konstruktor ya, konstruktor PHP ya. Maka ketika ini diinstansiasi, maka ini ya, datanya ini bisa diisi dengan isian data yang ada di sini ya. Data yang ada di sini bisa diisi dengan inputan ketika nanti instansiasi yang menggunakan data ya. Kemudian nextnya nanti bawaannya diisi dimulai dari 0 ya. Kemudian berikutnya kita membuat di sini adalah kelas linked list ya. Dan kelas linked list di sini kita mendeklarasikan variabel head ya, dan konstruktornya headnya dimulai dari 0 ya. Selanjutnya kita membuat sebuah metode isEmpty ya, pemeriksaan apakah kosong ya. Maka pemeriksaan kosong ini ya akan mengembalikan ya list head sama dengan 0 ya. Nah, ini apakah sama dengan 0 ya. Jadi kalau headnya tidak sama dengan 0, nanti kembaliannya adalah false ya. Ini mengembalikan nilai pemeriksaan ini ya. Kemudian berikutnya adalah public function append. Ini untuk menambahkan node baru ya, yaitu dengan inputan tambah data. Ini membuat new node ya. Kemudian ini instansiasi node ya dengan isian data yang nanti diberikan pada ini ya, parameter dari metode append ya. Kemudian kita periksa ya, this is empty ya. Jika jawabannya true adalah headnya diisi dengan new node. Tapi jika jawabannya false ya, maka current-nya diisi dengan head-nya. Kemudian dilakukan perulangan while ya, current next ya tidak sama dengan 0 ya, maka current-nya diisi dengan current next ya. Kemudian di bagian akhir current next-nya diisi dengan new node yang sudah dibuat sebelumnya. Berikutnya prepend ya, untuk menambahkan data di awal. Untuk append. Nah, untuk saya koreksi ya, untuk append ini menambahkan data di akhir elemen ya. Saya tambahkan keterangan di sini ya, menambahkan data di akhir ya elemen ya. Sedangkan untuk yang prepend itu menambahkan data di awal elemen ya, menambahkan data di awal ya, seperti ini ya. Oke. Berikutnya ya, kita kembali ke sini ya. Tadi untuk prepend di akhir ya, maka kode programnya ini ya, instansiasi new node ya. New node nextnya diisi dengan head ya, kemudian headnya diisi dengan new node yang baru, sehingga nanti headnya itu diganti oleh ini ya, tambahan data di new node-nya ya. Selanjutnya delete ya. Untuk delete ini ya, kita lakukan pemeriksaan isEmpty ya. Jika empty, kalau linked listnya itu kosong ya, maka dia akan mengembalikan nilai kosong ya, atau tidak mengembalikan apa-apa, langsung return, langsung kembali ya di sini dia ya. Kemudian ya, kalau tidak kosong ya, karena ini kan kita lakukan pemeriksaan berikutnya ya. Jika head datanya sama dengan data ya, maka this head kita lakukan ini ya, this headnya diisi dengan head saat itu ya. Head saat ini diisi dengan head yang nextnya ya, kemudian dikembalikan. Kemudian current-nya ini ditangkap nilainya dari headnya ya, kemudian kita lakukan perulangan ya. Jika current next ya tidak sama dengan 0 ya,
Kemudian kita lakukan pemeriksaan ya. Jika current next datanya sama dengan data ya, maka current next sama dengan current next di next lagi. Kemudian dikembalikan programnya ya. Kemudian berikutnya currentnya itu diisi dengan next ya. Kalau pemeriksaan ini sudah tidak tidak sesuai lagi, tidak menghasilkan nilai true ya. Selanjutnya adalah metode display atau menghasilkan data. Nah, di sini sebenarnya ini ya, n class ya, n class ya. Nah, kemudian berikutnya contoh penggunaan di sini ya. Nah, di sini untuk display ya, current-nya diisi dengan head ya, kemudian kita lakukan perulangan ya. Jika current-nya tidak sama dengan 0, maka di echo current data ya, kemudian tanda panah, kemudian current ya, current next ya. Kemudian berikutnya kita implementasikan di sini ya. Kita misalnya membuat linked list baru ya, dari kelas linked list ya. Kemudian kita append 1, 2, 3, kemudian kita display. Selanjutnya kita prepend ya, kita prepend dengan nilai 0, kita tambahkan di awal dengan nilai 0. Kemudian kita display lagi. Kemudian kita coba delete ya, kemudian kita display ya. Maka berikutnya ya, kita lihat hasil programnya akan seperti apa. Mari kita lihat. Oke, kita bekerja di sini ya, kemudian di linked list ya. Nah, ini single linked list ya. Yang pertama append 1, 2, 3 menghasilkan 1, 2, 3. Berikutnya ya, kita lakukan prepend ya. Prepend itu ditambah di awal sehingga nanti ini bertambah 0 di awal ya. Selanjutnya adalah di delete ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di sini di delete ya. Di delete angka 2-nya sehingga nanti dia menghasilkan 1, 0, 1, 3. 2-nya terhapus ya. Baik, saya kira untuk single linked list contohnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasan tambahan singkat ya, bahwa implementasi ini adalah single linked list yang memiliki satu tautan next ya, dari satu simpul ke simpul berikutnya dalam satu arah. Kode ini mendefinisikan dua kelas yaitu node dan untuk merepresentasikan simpul atau node dalam linked list dan linked list untuk mengelola list tersebut. Kita dapat menggunakan kelas ini untuk membuat dan memanipulasi linked list dalam PHP. Selanjutnya kita lihat contoh untuk yang double linked list ya. Ini bisa kita copy paste ya. Teman-teman nanti saya bagikan dengan format PDF, tapi tetap bisa di copy paste ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Double linked list, nama saya ya. Jangan lupa ekstensinya PHP ya. Nah, kode programnya nanti kurang lebih seperti ini. Jangan lupa diberikan tag pembuka PHP. Oke, nanti kurang lebih kode programnya seperti berikut ya. Sama, kita di awal membuat node ya. Kemudian properti dan nanti mungkin konstruktor ataupun metode-metodenya agak berbeda pada double linked list. Di sini kita mendeklarasikan variabel data, pref, dan next ya, karena single linked list memungkinkan untuk membuat itu ya arah alur yang bolak-balik. Nah, kemudian konstruktornya datanya diisi dengan inputan data ya ketika nanti menginstansiasi. Kemudian pref dan next-nya diisi dengan 0 ya. Selanjutnya adalah kelas double linked list ya. Di sana nanti ada ini ya deklarasi head dan tail ya. Nah, headnya dalam konstruktornya ya dimulai dari 0 semuanya ya. Kemudian pemeriksaan isempty ini mirip ya, akan mengembalikan pemeriksaan ya this head ini ya, perbandingan logika apakah sama dengan 0 ya. Selanjutnya proses append ya, menambahkan di akhir ya, yaitu dengan membuat itu ya objek new node ya dari kelas node ya dengan inputan data ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ya, apakah ini kosong ya. Jika kosong, headnya diisi dengan new node ya, dan tailnya juga diisi dengan new node, karena kalau cuma satu ya, dia sebagai head sekaligus sebagai tail. Tapi kalau tidak kosong ya, maka new node pref-nya itu diisi dengan tailnya ya, this tailnya, dengan this tail next-nya diisi dengan new node ya. Kemudian this tailnya diisi dengan new node juga ya. Jadi bolak-balik ya. Kemudian untuk operasi prepend ya, metodenya sama, ini membuat node baru ya, kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika kosong, head dan tailnya sama diisi dengan new node. Kemudian untuk proses prependnya nanti ada di sini ya, new node next-nya diisi dengan head ya, kemudian head pref-nya diisi dengan new node.
Kemudian bagi headnya diisi dengan new node juga. Selanjutnya untuk metode penghapusan atau function penghapusan atau delete ini agak rumit ya dalam itu ya, double linked list ya. Current-nya diisi dengan this head ya, kemudian dilakukan pemeriksaan berulang ya. While current tidak sama dengan 0 ya, maka dilakukan pemeriksaan if current data sama dengan data ya. Maka kita periksa lagi ya, jika current-nya sama dengan this head ya, maka this head-nya diisi dengan current next ya. Jika this head-nya tidak sama dengan 0 ya, maka this head pref-nya diisi dengan 0. Kemudian dilakukan pemeriksaan lagi ya. Jika current-nya sama dengan this tail, maka this tail-nya diisi dengan current pref ya. Kemudian kita periksa lagi ya this tail-nya apakah tidak sama dengan 0 ya. Jika tidak sama dengan 0, maka this tail next-nya diisi dengan 0 ya. Kemudian yang kalau tidak memenuhi ya current this tidak sama dengan head ya, tidak sama dengan tail ya, maka current pref next-nya diisi dengan current next ya. Kemudian current next pref-nya diisi dengan current pref ya. Kemudian nanti program akan dihentikan di sini, dikembalikan itu ya ke kode program berikutnya yang memanggil metode ini ya. Tapi jika ini tidak memenuhi semuanya ya, bahwa current datanya tidak sama dengan data, maka current-nya diisi dengan current next ya. Selanjutnya untuk display ya, displaynya ini current ya, kemudian ambil head-nya ya. Well current tidak sama dengan 0 ya, maka echo current data ya, kemudian double ini ya, double linked list ini ya, simbolnya seperti ini ya. Current sama dengan current next ya. Kemudian setelah perulangan ini selesai ya, dia akan mengembalikan 0 dan ganti baris ya. Oke, ini sebaiknya menggunakan ini aja ya, BR seperti ini ya. Oke ya. Oke, untuk dokumennya ini juga saya rubah ya, menggunakan ganti baris, tidak menggunakan slash n ya, seperti ini ya. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Untuk double linked list seperti apa hasilnya, mari kita lihat. Nah, di sini terlihat ya, ini sebenarnya belum itu ya. Tadi kita belum membahas bagian yang ini ya, contoh penggunaan ya. Tapi contoh penggunaannya ya sama ya dengan single linked list ya. Kita buat double linked list baru, kemudian append 1 2 3 ya. Berikutnya kita display ya, kemudian kita prepend 0 ya, kita tambahkan 0 di depannya ya. Kemudian kita delete angka 2 ya, sehingga nanti hasilnya ya mirip-mirip dengan ya single list, linked list ya, tapi di sini simbolnya berbeda, dua arah ya. Kita append 1 2 3, hasilnya 1 2 3. Kemudian kita prepend 0, di sini ada 0 di depannya. Kemudian kita hapus yang 2. Ini jadi 0 1 3 ya. Oke, saya kira demikian ya untuk single linked list. Kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, sebelumnya di sini ada penjelasan tambahan ya. Dalam contoh di atas kita membuat dua kelas, yaitu node yang mewakili simpul dalam double linked list dan doubly linked list ya, yang mengelola operasi-operasi seperti penambahan atau append dan penambahan di awal atau prepend dan penghapusan atau delete ya elemen-elemen ya terhadap elemen-elemen dalam double linked list. Kita juga memiliki display untuk menampilkan isi dari double linked list ya. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai contoh circular linked list ya. Oke, ini kita copy ya. Oke, circular linked list ya. Oke, kita buat ya circular linked list ya. Kemudian nama saya itu PHP ya. Oke, kita masukkan, jangan lupa tag pembuka PHP dan tag, kalau tag penutup PHP itu boleh ada, boleh tidak ya. Tapi kalau tag pembuka sifatnya wajib. Terutama kalau kita nanti tidak ada kode program di luar PHP ya, kita cukup membuat tag pembuka PHP ya. Untuk circular linked list ya, sama konsepnya, kita membuat kelas baru ya, bernama node, kemudian kita buat variabel data dan next ya. Kemudian dalam konstruktornya ada ini ya, pengisian data dengan input data ketika nanti diinstansiasi dan nextnya diisi dengan 0 ya. Kemudian dalam konstruktor circular linked listnya membuat ini ya, variabel head ya, property head, kemudian headnya diisi dengan 0 ya. Kemudian pemeriksaan kosong ini sama dengan sebelumnya, kemudian appendnya ya. Nah, di sini diisi demikian ya. Apakah ini kosong ya? Jika kosong ya,
new node next-nya diisi dengan new node. Ini mengatur node berikutnya ke dirinya sendiri ya. Kemudian head-nya diisi dengan new node ya. Kemudian else ya, jika ini tidak memenuhi maka current-nya diisi dengan this head ya. Kemudian dilakukan ini ya, perulangan ya. While current next-nya tidak sama dengan this head, maka current-nya akan selalu diisi dengan current next ya. Current next kemudian diisi dengan new node ya. Kemudian berikutnya new node-nya diisi dengan this head ya. Untuk delete ya, ini dilakukan pemeriksaan yang teliti ya. Jika this empty ya, maka langsung kembalikan saja karena ini tidak ada yang bisa dihapus ya. Tapi kalau tidak empty ini ya, maka dia akan menjalankan kode program di bawah ini ya. Current this head ya, maka pref-nya diisi dengan 0 ya. Kemudian dilakukan perulangan ya. Dengan pemeriksaan ya, apakah current datanya sama dengan data ya. Kemudian kita periksa lagi, apakah current sama dengan this head ya. Kemudian kalau ya, kita periksa lagi di sini ya. Current next ya, apakah sama dengan this head? Kalau ya, maka this head-nya kita nulkan ya. Kemudian jika tidak, maka current data diisi dengan current next data dan current next diisi dengan current next ya. Kemudian jika current data tidak sama dengan data ya, maka dia pref next-nya adalah current next ya. Kemudian dikembalikan kode programnya ya. Kalau ini sudah selesai ya pemeriksaan ini, tapi ini pemeriksaannya secara berulang ya. Kemudian ya, nah ini kita sampai di sini ya, perulangannya masih sampai ini ya. Pref-nya diisi dengan current dan current-nya diisi dengan current next ya. Nah ini kemudian di akhir ya, di akhir dari perulangan diperiksa ya, apakah current-nya tidak sama dengan this head ya. Kalau masih jawabannya ya, maka dia akan mengulang lagi ke sini ya. Selanjutnya display ya, displaynya jika tidak kosong ya echo circular linked list ya. Kemudian ini kita gunakan BR saja ya, seperti ini ya. Oke. Display, kemudian di sini untuk displaynya kita samakan ya. Kita tidak menggunakan /n ya, karena seringkali pengalaman tidak berfungsi dengan baik ya /n ya. Oke, di sini juga kita ganti dengan BR seperti ini ya. Oke ya, kita terapkan sebagai ganti /n ya. Nah kemudian ya, yang pertama ya, jika kosong dia ini ya, circular linked list kosong ya. Kemudian jika tidak kosong ya, current diisi dengan this head ya. Kemudian dilakukan perulangan ya, echo current data, kemudian tanda panah ya, current sama dengan current next ya. While current tidak sama dengan this head ya. Kalau masih ya, maka dia dilakukan perulangan terus. Kemudian echo head data ya. Selanjutnya ini implementasi ya, implementasinya sama semua ya, di append, kemudian display, kemudian delete ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Mari kita evaluasi jika ada kesalahannya. Oke, yang pertama elemen dengan sirkular 1, 2, 3, 1 ya, karena ini sirkular ya, kembali ke 1 lagi. Kemudian kalau dihapus 2, dia 1, 3, 1 ya. Nah, karena ini sirkular ya, tidak ada operasi yang prepend ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya saja ya, yaitu ini ya, contoh dari multiple linked list ya. Oke, ini kita samakan ya. Oke, untuk contoh multiple linked list ya, langsung saja nanti kita coba jalankan ya, karena nanti konsepnya yang lainnya nanti sama ya, tapi ini hanya berbeda pada metode-metode yang digunakan di dalamnya ya. Oke, di sini multiple linked list, linked list ya, nama saya dulu ya, PHP ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini. Jangan lupa ini diberikan tag pembuka PHP ya, PHP ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah ini samalah ya, nanti untuk multiple ada data, ada next ya. Datanya di situ data, nextnya dimulai dari 0 ya, untuk multiple. Tapi nanti di sini metodenya cukup banyak ya. Berikutnya di sini ada itu ya, insert list 1 ya.
new node-nya diisi dengan new node data, ini instansiasi baru ya. Kemudian new node next-nya diisi dengan list 1 ya. Kemudian di list 1 diisi dengan new node. Kemudian list 2 nanti mirip ya. Nanti diisi dengan list 3 dan seterusnya. Di sini nanti display list 1, display list 2 dan display list 3 ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Well current tidak sama dengan nul ya, echo current data tanda panah ya, current ya. Kemudian diisi dengan current next ya. Kemudian untuk nulnya ini ya, slashnya ini kita ganti dengan ini ya, BR ya. BR ya. Ini BR, sorry. BR. Nah, ini kita rubah aja semua. Oke ya. Kemudian nah nanti percobaannya kita insert ya pada list 1 2 3 ya. Kemudian kita display ya. Oke, kemudian yang di sini tadi untuk slash n-nya itu nanti kita samakan semua ya. Untuk display 1 2 3 itu nanti tadi kan ada slash n-nya ya. Oke ya. Kita rubah menjadi BR ya. BR. Oke, kita replace. Kita replace. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba hasil programnya seperti apa ya untuk yang multiple linked list. Nah, di sini ada warning unintermediate comment starting di line 92 multiple linked list ya. Multiple linked list 92. Oh, ini belum diakhiri ya. Seperti ini ya, mungkin ya. Kita coba dulu ya. Nah, udah selesai ya. Jadi nanti untuk multiple linked list ya, list satunya adalah 3210 ya, kemudian list 2-nya CBA ya, dan list 3-nya ZYX, kemudian terakhirnya 0 semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini ya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Demikian materi perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar video atau melalui saluran-saluran komunikasi yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.